Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pramuryanto, ayahanda dari Alifa Khalila Putri dari kelas 2 Sunan Derajat. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman dari parenting dengan tema ayah tidak hadir setiap saat, namun ayah hadir di waktu yang tepat. Jadi setelah meninggal itu terputus amal, kecuali yang pertama itu sedekah jariyah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga itu adalah doa anak yang soleh. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa ayah harus terlibat mendidik anak? Nah, kita sering dengar tuh yang namanya anak durhaka. Tapi sebenarnya ada juga tuh yang saya juga pernah dengar tuh namanya ayah durhaka. Nah, seperti apa itu ayah durhaka itu? Jadi pengertiannya itu ayah durhaka itu ayah yang tidak hadir dalam pengasuh, tidak mendidik, membiarkan dalam maksiat, dan tidak memberi ilmu agama kepada anaknya. Untuk selanjutnya itu yang saya rangkum ini terkait tidak adanya figur ayah itu bisa mengakibatkan feminisasi pada laki-laki dan krisis maskulinitas. Maskulinitas itu apa? Jadi laki-laki itu gagal jadi tulang punggung. Di samping itu kepada anak perempuan itu sosok ayah sangat penting sekali. Peran ayah pada anak perempuan itu lebih kepada pendekatan secara fisik, di mana seharusnya seorang ayah itu bisa memberikan pendekatan seperti sering memeluk si anaknya, kemudian sering memuji si anak perempuannya. Dengan tujuan apa? Tujuannya itu terhindar dari pelecehan seksual. Jadi kapan tuh waktu yang sangat penting sesosok ayah itu dibutuhkan oleh seorang anaknya itu? Yang pertama itu pada saat si anak prabalik. Tanda-tanda baliknya itu seperti apa Pak? Seperti apa nih untuk laki-laki? Yang pertama itu dia mimpi basah, kemudian yang kedua itu tumbuh bulu pada kemaluan, dan yang terakhir itu pada usia umur 15 tahun. Dan untuk perempuan itu tanda baliknya itu adalah pada saat dia menstruasi. Nah, yang masa prabalik itu kan yang pertama, kemudian yang kedua itu pada masa genting itu pada usia maksimal 7 tahun. Pada saat umur 7 tahun itu disebut juga dengan humayis. Humayis itu apa? Pada saat anak bisa paham perintah dan larangan. Nah, kemudian yang terakhir yang saya rangkum itu tentang pendidikan seksualitas. Nah, ini pendidikan ini yang pertama itu adalah ada yang disebut dengan BSL. B itu adalah benar, S itu sehat, dan L itu adalah lurus. Nah, benar itu apa? Benar di mata Allah sesuai dengan syariah. Sehatnya itu adalah tidak ada kejanggalan. Kemudian yang terakhir itu ada lurus. Lurus itu tumbuh secara lurus. Nah, aplikasi pendidikan seksualitas bisa diaplikasikan kepada anak itu yang pertama ketika izin masuk ke kamar itu sebagai privasi. Ada 3 waktu tuh privasinya. Yang pertama itu saat ba'da isya, kemudian sebelum subuh, dan itu waktu setelah zuhur. Dan ketiga hal tersebut tercantum dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 38. Kemudian yang kedua itu adalah pisah tempat tidur. Anak tidak boleh tidur bersama orang tua setelah balik. Akan lebih baik itu dilatih sebelum balik. Kemudian yang ketiga itu adalah menjaga pandangan. Dan yang terakhir adalah hitan. Jadi itu adalah rangkuman dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.